Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 2 perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi KD 3.7, yaitu menerapkan media promosi pemasaran. Setelah sebelumnya, di bab sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang layanan usaha, ya, sudah tahu bagaimana cara melayani yang baik. Kali ini kita akan mempelajari tentang media promosi pemasaran. Ya, sebelum kita lanjut ke inti materi, kalian bisa lihat di layar ya, ada gambar seorang pria ya yang berbicara dengan menggunakan alat pengeras suara ya. Kemudian di belakangnya itu terdapat drum ya. Sekilas makna yang tersirat kalau kita melihat gambar ini, bahwa si pria ini ingin memberikan informasi atau ingin menyampaikan sebuah informasi kepada orang-orang atau masyarakat agar informasi yang dibawakannya ini diingat dan bahkan terngiang-ngiang di telinga pendengarnya. Ya, jadi apa yang dilakukan pria yang ada di gambar ini ya adalah merupakan salah satu promosi ya, Dia berbicara dengan menggunakan alat pengeras suara ya, sehingga apa yang dia utarakan, apa yang dia sampaikan ini bisa dapat langsung didengar oleh masyarakat ya. Jadi itulah arti dari promosi berdasarkan gambar ini ya. Bisa dipaham sampai di sini ya. Ini baru gambar ya yang saya jelaskan tentang arti dari promosi. Jadi promosi itu adalah menyampaikan sebuah informasi ya. Ya, jadi dalam sebuah bisnis ya atau usaha, promosi itu adalah sebuah strategi yang harus dilakukan untuk menginformasikan serta mempengaruhi target konsumen untuk akhirnya bisa membeli produk ya. Jadi misalkan seperti ini ya, ketika kamu sudah membuat suatu produk ya, bagaimana caranya produk kamu itu agar dikenal di masyarakat, bagaimana caranya produk yang kamu sudah buat bisa laku di pasaran ya. Jadi apalagi itu merupakan produk baru ya. Jadi hal yang pertama harus kamu lakukan adalah melakukan sebuah promosi, memberitahukan atau menginformasikan bahwa ini loh ada produk yang saya buat ya, bisa memudahkan kegiatan Anda. Jadi itu. Jadi ini maksud dari promosi ya. Kamu sudah membuat suatu produk ya, kamu promosikan, kamu beritahukan atau kamu informasikan kepada masyarakat atau kepada pasar bahwa ada loh produk yang terbaru, ada produk yang lebih baik daripada produk-produk yang kalian kenal sebelumnya gitu ya. Itulah arti dari promosi ya. Jadi promosi ini juga merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produk tersebut gitu ya. Jadi dengan adanya promosi ya, produsen atau distributor atau kamu sebagai seorang wirausaha mengharapkan kenaikan angka penjualan ya. Kalau sudah naik angka penjualan kamu, otomatis keuntungan kamu akan selalu meningkat ya, gitu ya. Jadi promosi ini penting dilakukan agar calon konsumen tertarik untuk melakukan pembelian produk, barang atau jasa yang kita tawarkan tadi. Oleh karena itu kita sebagai wirausaha membutuhkan media promosi yang tepat ya. Media promosi yang dipilih sangat mempengaruhi keberhasilan promosi suatu produk ya.
Jadi dengan kita lakukan sebuah promosi, kita tentukan dulu promosi media promosi apa yang tepat digunakan, yang cocok kita gunakan sesuai dengan produk yang kita tawarkan ini. Jadi itu bisa dipahami sampai di sini ya. Sekarang kita lanjut ya. Di halaman 143 bagian A, pengertian dan tujuan promosi. Ya. Jadi setelah sebelumnya saya sudah menjelaskan secara umum tentang arti dari promosi. Di buku paket kalian itu ada pengertian promosi menurut Fandi Ciptono, ya. Jadi menurut Fandi Ciptono, promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Ya. Jadi menurut Fandi Ciptono ini intinya adalah promosi itu merupakan bentuk komunikasi pemasaran agar masyarakat bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan. Jadi itu. Ya, sekarang lanjut lagi. 3 tujuan promosi. Jadi ada 3 tujuan promosi. Yang pertama adalah menginformasikan atau informing. Yang kedua, mempengaruhi atau membujuk atau persuading. Dan yang ketiga adalah mengingatkan atau reminding. Ya. Jadi tujuan dari promosi itu yang pertama kita informasikan dulu ya. Setelah kita informasikan, kita beritahukan bahwa ada suatu produk yang bermanfaat. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah kita pengaruhi dan kita bujuk supaya ada ketertarikan dari konsumen ya. Setelah mempengaruhi dan membujuk, kemudian kita ingatkan kembali ya, kita ingatkan kembali. Jangan lupa beli sekarang juga. Jadi itu secara singkatnya ya dari 3 tujuan promosi tadi. Ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 tujuan promosi ini. Yang pertama adalah menginformasikan atau informing ya. Menginformasikan atau informing dapat berupa menginformasikan pasar ya. Yang pertama, menginformasikan pasar mengenai keberadaan adanya sebuah produk baru ya. Jadi ini diperuntukkan khusus untuk produk yang baru dibuat ya. Jadi ketika kamu sudah membuat suatu produk ya, bagaimana caranya agar masyarakat mengetahui bahwa ada produk yang kamu sudah buat yang bisa lebih memudahkan misalkan alat rumah tangga, lebih memudahkan aktivitas rumah tangga, lebih praktis lagi ya. Jadi bagaimana caranya kamu menginformasikan dulu. Kamu adakan promosi dengan cara menginformasikan atau memberitahukan bahwa adanya produk baru yang lebih bermanfaat ya. Yang kedua dapat berupa memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari produk tertentu ya. Jadi kamu sudah menginformasikan bahwa ini loh ada produk baru, kemudian kamu perkenalkan cara pemakaiannya bagaimana dari produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan perubahan harga atau penurunan harga ataupun kenaikan suatu produk kepada pasar ya. Jadi yang ketiga ini khusus untuk yang memang sudah ada sebelumnya ya. Jika ada penurunan harga atau kenaikan harga, dengan adanya promosi tadi melalui informasi, kamu bisa sampaikan bahwa ada perubahan harga dari produk tersebut ya. Yang keempat adalah menjelaskan cara kerja dari suatu produk. Ya, setelah kamu informasikan, kamu perkenalkan cara pemakaiannya, kamu jelaskan cara kerjanya bagaimana. Ya. Kemudian memberi informasi kepada konsumen jasa-jasa yang diberikan atau disediakan oleh perusahaan. Ya, jadi kalau kamu berikan informasi kepada konsumen bahwa produk ini jasa-jasa apa saja yang diperoleh oleh masyarakat ketika mereka sudah membeli produknya. Nah, gitu ya. Berikutnya adalah meluruskan kesan yang keliru kepada masyarakat. Ya,
Biasanya juga kan di dalam suatu masyarakat akan suatu produk tertentu, biasanya mereka belum mengetahui yang sebenarnya ya. Jadi dengan adanya promosi informasi ini bisa meluruskan kesan yang keliru yang sudah beredar di masyarakat ya. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu mengurangi rasa ketakutan ataupun kekhawatiran para konsumen. Jadi masih berkaitan dengan meluruskan kesan yang keliru kepada masyarakat ya. Kita ambil satu contoh ya. Contoh kecil, ada seorang ibu rumah tangga yang dalam kegiatan sehari-hari ibu ini selalu memasak dengan menggunakan kompor minyak tanah ya. Padahal bisa dikatakan ibu ini cukup mampu untuk membeli kompor yang lebih modern lagi ya. Tetapi karena kekhawatirannya tentang kompor gas atau kompor yang lebih modern, yang selama ini yang ia dengar di lingkungannya bahwa kompor gas itu berbahaya, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa ketakutan untuk beralih ke kompor gas. Jadi si ibu tidak mau mengganti, dia lebih memilih menggunakan kompor minyak yang sederhana. Ya, jadi dengan adanya promosi dengan menginformasikan tadi, kita sebagai wirausaha ya kita bisa menyampaikan secara baik, secara detail dan terperinci tentang kelebihan-kelebihan dari kompor gas itu sendiri ya. Jadi kompor gas itu yang penting kita tahu cara pemakaiannya, kita mengikuti tata cara pemakaian yang baik. Sebenarnya kompor gas itu tidak semenakutkan yang selama ini si ibu pikirkan ya. Jadi kompor gas ini bisa membantu kegiatan rumah tangga agar lebih cepat dan praktis untuk memperlancar kegiatan memasak dari suatu rumah tangga ya. Jadi dengan adanya informasi yang kita sampaikan kepada ibu tadi, si ibu yang tadinya merasa takut menggunakan kompor gas, karena kita sudah beritahukan tata cara pemakaiannya, bagaimana cara-caranya. Jadi si ibu tadi sudah hilang rasa takutnya akan kompor gas. Oh ternyata kompor gas ini tidak seseram yang saya pikirkan selama ini. Ternyata bagus kompor gas ini. Jadi begitu. Jadi itulah arti dari mengurangi rasa ketakutan ataupun kekhawatiran para konsumen dengan adanya menginformasikan tadi. Kita memberitahukan, kita menyampaikan secara rinci ya bahwa apa yang kamu dengar selama ini sebenarnya tidak betul ya, yang benar seperti ini, begitu ya. Itu tujuan dari menginformasikan. Kemudian yang terakhir dari menginformasikan atau informing yaitu membangun citra perusahaan ya. Jadi misalkan ya kamu sudah melakukan sebuah promosi dengan cara menginformasikan, kamu memberitahu tentang produk kamu ya secara baik, secara sopan ya. Kemudian sehingga menimbulkan ketertarikan dari masyarakat ya. Kalau si masyarakatnya ini tertarik dengan kata-kata yang kamu sudah sampaikan, dengan informasi yang kamu sudah sampaikan ini, si masyarakat tadi yang mendengar merasa yakin ya, sehingga apa yang kamu ucapkan tadi mereka percaya ya. Jadi otomatis bisa dari kepercayaan itu otomatis bisa membangun citra perusahaan kamu ya, dengan adanya kamu memberikan informasi tadi. Bisa dimengerti ya? Oke. Baik, yang tujuan berikutnya setelah menginformasikan, tujuan promosi berikutnya yaitu mempengaruhi atau membujuk atau persuading ya. Mempengaruhi atau membujuk pelanggan dapat berupa yang pertama membentuk pilihan merek ya. Jadi membentuk pilihan merek ketika konsumen sudah mengenal produk yang kamu sudah sampaikan tadi ya, kamu sudah informasikan, otomatis mereka sudah kenal dengan produk yang kamu tawarkan tadi. Jadi sudah ada perhatian terhadap produk ya. Jadi langkah selanjutnya yaitu ciptakan kesan merek positif. Jadi merek atau produk tidak cukup hanya terkenal ya, merek tersebut harus dibangun menjadi merek yang memiliki citra positif dan kuat.
Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya yaitu kamu sebagai wirausaha harus fokus pada kualitas dan layanan yang baik. Ya, gitu ya. Jadi itu arti dari membentuk pilihan merek. Kemudian yang berikutnya dari mempengaruhi membujuk tadi, yang kedua adalah mengalihkan pilihan konsumen ke merek tertentu. Ya, mengalihkan pilihan konsumen ke merek tertentu. Jadi jika sebelumnya sebelum kamu melakukan sebuah promosi yang selama ini mereka membeli satu produk tertentu saja. Jadi ketika kamu sudah melakukan sebuah promosi, kamu sudah bujuk, kamu sudah pengaruhi, jadi bisa dapat mengalihkan pilihan konsumen ke merek yang kamu sudah tawarkan tadi, ya. Yang ketiga adalah mengubah persepsi konsumen terhadap atribut suatu produk, ya. Yang keempat adalah mendorong para konsumen untuk berbelanja pada saat itu juga, ya. Jadi kamu pengaruhi dan kamu bujuk. Setelah kamu memberikan informasi, kamu pengaruhi dan kamu bujuk dengan kata-kata, ayo beli sekarang juga, ya. Kalau Anda beli produk ini akan dapatkan bonus, atau kalau kamu produk ini merupakan produk baru di kota kamu belum ada, jika kamu sudah membelinya, kamu adalah satu-satunya pengguna yang pertama menggunakan produk ini. Nah, jadi itu arti dari mendorong para konsumen untuk berbelanja saat itu juga, gitu ya. Kemudian memberi dorongan konsumen untuk menerima kunjungan dari wiraniaga atau salesman, ya. Jadi arti dari memberi dorongan konsumen menerima kunjungan ini, misalkan seperti ini ya, ketika kita berada di rumah, ada seorang wiraniaga atau salesman datang ke rumah, ya, untuk menawarkan produknya. Karena kita sudah mengenal produk yang ingin ditawarkan ini, kita mempersilahkan mereka untuk oke, silakan masuk, ya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya merek Samsung, ya, merek Samsung. Ada seorang wiraniaga yang ingin mempromosikan dari rumah ke rumah alat-alat rumah tangga dengan merek Samsung. Jadi kalau dia sudah menyebutkan, oh iya kita dari dari Samsung, jadi si konsumen atau si masyarakat atau pemilik rumah tadi ini bisa lebih mudah, oh dari Samsung saya tahu kok, Samsung produknya bagus, kualitasnya bagus, silakan masuk, apa saja produk barunya. Nah, itu arti dari memberi dorongan konsumen untuk menerima kunjungan dari wiraniaga, ya. Ya, bisa dimengerti sampai di sini ya. Sekarang kita lanjut ke tujuan yang ketiga dari promosi tadi. Ya, setelah menginformasikan, kemudian mempengaruhi membujuk. Yang ketiga adalah mengingatkan atau reminding. Nah, yang ketiga mengingatkan atau reminding. Mengingatkan atau reminding ini dapat berupa yang pertama, ya, mengingatkan para konsumen bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan oleh mereka dalam waktu dekat, ya. Setelah kamu informasikan, kamu beritahu, kemudian kamu bujuk dan kamu pengaruhi, kamu ingatkan kembali bahwa produk ini pasti dalam waktu dekat kamu akan perlukan, kamu akan butuhkan. Nah, itu kata-kata dari arti dari mengingatkan para konsumen bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan mereka pada saat dalam waktu dekat, ya. Yang berikutnya, yang kedua, mengingatkan para konsumen akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, ya. Jadi kamu ingatkan kembali, ya, dapatkan segera di toko-toko terdekat, ya. Di sini tempatnya, ada lagi di sini, misalkan ada cabang-cabangnya, ya. Kemudian yang ketiga, membuat para konsumen tetap ingat walaupun tidak adanya kampanye iklan, ya. Kamu sebelum kamu tinggalkan dia, kamu ingatkan kembali, kamu ini lagi supaya apa yang kamu sampaikan itu bisa melekat di ingatan konsumen, gitu ya. Berikutnya, menjaga agar ingatan pertama konsumen pada produk perusahaan, ingatan pertama jatuh pada produk yang kamu tawarkan tadi, ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kamu membeli suatu produk, kamu tidak, misalkan ya, kamu mau beli sabun mandi, misalkan sabun mandi. Saya beli sabun mandi, ya. Jadi kalau kamu sebut sabun mandi,
Tapi yang di bayangan kamu sabun mandi itu yang biasanya yang saya pakai adalah Lux. Jadi yang di bayangan pertama kamu, ingatan pertama kamu itu adalah sabun mandi Lux ya. Jadi misalkan juga seperti ini ya. Pada saat kamu mencuci pakaian ya, mencuci pakaian setelah kamu sepul ya. Biasanya kan kita menggunakan pewangi pakaian, tetapi kamu tidak mengucapkan kata pewangi pakaian. Biasanya kamu hanya langsung menyebutkan satu mereknya saja. Biasanya begini, ini sudah dikasih molto, sudah ada moltonya ya. Jarang sekali kita menyebutkan sudah ada pewanginya ya. Pasti kamu menyebutkan satu merek yang memang sudah familiar, yang memang sudah lekat di ingatan kamu. Misalkan kayak molto tadi, kamu sudah cuci pakaian, ini saya sudah kasih molto nih pakaian ini. Nah, padahal kan tanpa kalian sadari kamu sudah menyebutkan satu merek saja. Kamu tidak menjelaskan pewangi, kamu tidak menyebutkan pewangi, tetapi langsung kamu sebutkan mereknya. Saya sudah kasih molto nih pakaian ini, sudah wangi, saya sudah kasih molto, sudah ada moltonya ya. Jadi itu arti dari menjaga agar ingatan pertama konsumen jatuh pada produk perusahaan yang kamu sudah buat tadi, begitu ya. Bisa dimengerti, bisa dipaham? Oke, sekarang kita lanjut lagi di halaman pada buku paket kalian itu halaman 146 ya. Bagian B, macam-macam bentuk promosi ya. Macam-macam bentuk promosi. Jadi setelah kita pelajari tentang tujuan-tujuan promosi, 3 tujuan tadi, berikutnya adalah macam-macam bentuk promosi ya. Jadi ada 6 macam bentuk promosi. Yang pertama adalah periklanan atau advertising ya. Yang kedua adalah penjualan pribadi atau personal selling. Yang ketiga publisitas. Yang keempat direct marketing. Yang kelima public relation, dan yang keenam promosi penjualan atau sales promotion ya. Jadi ada 6 macam bentuk promosi, yaitu periklanan, penjualan pribadi, publisitas ya, direct marketing, public relation, dan promosi penjualan. Advertising, personal selling, publicity, direct marketing, public relation, dan sales promotion. Jadi itu 6 macam bentuk promosi ya. Baik, sekarang kita lanjut. Saya jelaskan satu persatu lagi ya dari ke-6 macam bentuk promosi. Yang pertama adalah periklanan atau advertising ya. Periklanan atau advertising. Jadi periklanan merupakan bentuk promosi dalam bentuk lisan ataupun penglihatan produk tertentu kepada konsumen dengan tujuan mendorong mereka untuk melakukan pembelian ya. Jadi itu adalah periklanan. Jadi tujuan semua periklanan adalah menaikkan penjualan dan keuntungan, itu otomatis ya. Kemudian iklan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu komunikatif ya, informatif, bahasanya mudah dimengerti dan diingat di masyarakat, menarik perhatian, dan bersifat mengajak konsumen untuk membeli barang atau jasa yang telah diiklankan ya. Jadi artinya seperti ini ya. Biasanya kan kalau iklan cetak sama iklan elektronik ini kan mereka menggunakan kata-kata yang komunikatif ya, yang kata-kata yang mudah dimengerti dan diingat di masyarakat. Contohnya seperti ini, ada kata-kata iklan yang selalu digunakan di masyarakat, buruan, ayo buruan ke sini ya. Itu kan kalau buruan ini kan kata-kata yang bukan kata baku, kata-kata yang biasa digunakan di masyarakat. Sehingga apa? Sehingga pada saat kamu menggunakan kata-kata yang mudah diingat di masyarakat, yang sering didengar masyarakat, akan mudah masuk di ingatan si masyarakat atau konsumen tadi ya. Jadi ada juga iklan-iklan itu yang menggunakan kata-kata cobain kuy. Nah itu kan sebenarnya bukan kata baku, kata-kata zaman now, kalau mau dibilang kata-kata zaman now. Kenapa mereka menggunakan kata itu? Agar lebih cepat diterima di masyarakat ya. Bisa dipaham ya? Oke, sekarang periklanan atau advertising ini terbagi menjadi 2 ya, yaitu iklan cetak ya. Yang pertama iklan cetak dan iklan elektronik ya. Jadi iklan cetak
ya merupakan iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak yang dapat berupa letterpress, politografi, sablon, inkjet, laser dan lain-lain ya. Jadi namanya juga dicetak, berarti kalau cetak kan menggunakan saja penglihatan yang berupa cetakan ya. Contoh dari iklan cetak ya. Yang pertama adalah iklan baris ya, biasanya terdapat di koran-koran atau majalah, iklan kolom, iklan display dan iklan advertorial ya. Berikutnya iklan elektronik. Yang kedua iklan elektronik. Jadi iklan elektronik merupakan iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Ya, contohnya seperti iklan melalui radio, ya. Melalui radio berarti hanya dapat didengarkan melalui suara saja atau audio. Kemudian iklan televisi, ya. Memiliki beberapa unsur, yaitu selain suara ada juga gambar yang bergerak. Jadi itu iklan televisi. Kemudian iklan film. Iklan film ini biasanya kalau kita masuk ke bioskop sebelum filmnya diputar ada dulu iklannya. Nah, itu adalah iklan film, ya. Kemudian iklan media digital, ya. Iklan media digital yang keempat, biasanya iklan media digital ini iklan yang menggunakan website atau internet, kemudian bisa juga melalui email, ya, atau chatting melalui media-media sosial, gitu ya. Itulah iklan media digital. Kemudian yang kelima dari iklan elektronik adalah iklan luar ruangan. Ya, jadi iklan luar ruangan yaitu iklan dalam media elektronik yang menjangkau audiensnya di luar rumah. Jadi biasanya kalau kita berada di kota-kota besar itu ada yang namanya layar lebar, yang berada di jalan-jalan, itu namanya iklan luar ruangan, biasanya disebut billboard, ya, billboard. Jadi billboard itu adalah iklan yang berada di luar ruangan, layar lebar yang berada di jalan-jalan umum, gitu ya. Bisa dimengerti? Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke contohnya. Nah, ini ada contoh iklan cetak, ada baleho, ya. Kemudian ada iklan baris di surat kabar, ya. Ada poster, ya. Nah, kemudian ini juga contoh iklan elektronik melalui televisi, ya, gambar yang bergerak dan suara, kemudian radio, kemudian ada juga seorang anak yang melihat iklan sebuah makanan ringan melalui televisi, ya. Jadi ini contoh-contoh iklan elektronik. Oke. Sekarang kita lanjut lagi di penjualan pribadi, ya. Yang pertama tadi kan periklanan, sekarang yang kedua adalah penjualan pribadi atau personal selling. Jadi personal selling ini merupakan tatap muka langsung, ya, tatap muka langsung. Jadi komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya, ya. Jadi itulah personal selling. Jadi personal selling komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan, ya. Jadi personal selling ini merupakan kegiatan mempromosikan suatu produk dengan cara mendatangi langsung ke tempat konsumen berada oleh seorang wiraniaga, ya. Tugas seorang wiraniaga yaitu memberikan informasi produk kepada konsumen, menjelaskan manfaat produk kepada konsumen, menjawab pertanyaan maupun argumentasi dari konsumen secara langsung, mengarahkan konsumen agar terjadi transaksi dan memberikan pelayanan purna jual, ya. Jadi bisa kalian lihat di sini, ya, di layar salah seorang wiraniaga atau sales yang sedang melakukan personal selling, tatap muka langsung dengan calon pelanggan, ya. Ini dia menjelaskan tentang Tupperware, ya. Ini juga, ya, contoh kedua, dia langsung bertatap muka, ya, sehingga jadi kelebihan dari personal selling ini kan langsung tatap muka. Jadi si
si wiraniaga ya bisa mendengarkan keluhan-keluhan atau keinginan-keinginan yang sebenarnya dibutuhkan oleh calon-calon pelanggan ini. Ya, itulah kelebihannya ya. Jadi ini salah satu contoh dari personal selling. Ya. Berikutnya dari macam bentuk promosi. Yang ketiga adalah publisitas atau publicity. Ya. Publisitas ya merupakan bentuk promosi barang dan jasa secara non personal yang mana orang atau organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk itu ya. Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan ya. Dibandingkan dengan iklan, publisitas mempunyai kredibilitas yang lebih baik. Di samping itu, karena pesan publisitas dimasukkan dalam berita atau artikel koran, tabloid, majalah, radio maupun televisi, maka khalayak tidak memandangnya sebagai komunikasi promosi. Ya. Jadi begini ya. Publisitas itu bentuk promosi dan barang atau jasa secara non personal yang mana orang atau organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk itu. Jadi dia tidak membayar orang yang mempublish orang yang mempublish perusahaannya, dia tidak langsung membayar, tapi mereka diuntungkan gitu ya. Kemudian publisitas dapat berupa berita-berita mengenai seseorang. Nah, produk atau pelayanan tertentu muncul pada suatu ruang atau waktu media sediakan dalam bentuk berita ataupun program dalam dunia broadcast. Nah, contohnya ini ya, berita-berita mengenai seseorang. Contohnya saya kasih contoh ya, ada seorang ini contohnya, kalian bisa lihat dari contoh gambar ini ada live, ada news ya, ada kamera. Jadi contohnya mereka pasti ingin mewawancari seseorang. Saya kasih contoh ya, orang yang melakukan publisitas. Saya kasih contoh seorang public figure ya. Seorang public figure itu kan masyarakat kan pada penasaran kegiatan-kegiatan apa sih yang mereka lakukan. Nah, jadi contohnya public figure ini dia dari sebuah tempat wisata ya. Contohnya dia dari Labuan Bajo misalkan seperti itu ya. Kemudian si public figure tadi pulang dari Labuan Bajo, langsung si wartawan atau pemburu berita langsung menanyakan dari mana. Oke, si public figure tadi menjawab, oh saya dari Labuan Bajo. Wah, Labuan Bajo tempatnya sangat indah, orangnya sangat ramah-ramah, masih sangat natural, masih sangat alami, sangat bagus untuk dikunjungi. Nah, otomatis si tempat wisata Labuan Bajo tadi secara tidak langsung terpromosikan oleh si public figure tadi dengan melakukan publisitas. Si public figure ini mempublish tempat wisata yang baru dia datangi tadi ya. Jadi tempat wisata yang dipublish tadi bisa menguntungkan mereka sendiri. Nah, jadi itu arti dari contoh kecil dari publisitas ya. Bisa dimengerti ya. Jadi publisitas itu biasanya dikemas dalam satu bentuk berita melalui televisi atau majalah maupun koran ya. Jadi begitu. Jadi bisa kalian lihat contoh dari publisitas. Ini juga publisitas tentang pariwisata Indonesia ya, memperkenalkan Indonesia walaupun dia tidak dibayar langsung oleh Indonesia, dia memperkenalkan saja gitu ya. Jadi itulah promosi publisitas. Oke. Sekarang kita lanjut lagi yang keempat ya, dari bentuk promosi yang keempat yaitu direct marketing. Direct marketing ya. Lihat di halaman 149 ya. Jadi direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan transaksi di sembarang lokasi ya.
Melalui direct marketing, konsumen juga dapat memperoleh manfaat berupa penghematan waktu dalam berbelanja. Sementara itu bagi penjual, manfaat yang diperoleh adalah dapat memilih calon pembeli yang secara selektif, dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggannya, dan memperoleh peluang baru yang menguntungkan. Nah, jadi direct marketing ini kan kalau bahasa Indonesianya diartikan kan pemasaran langsung, ya, mendirect langsung, ya. Jadi direct marketing ini menggunakan media-media, apakah itu media melalui katalog, apakah itu media melalui televisi, ya, ataupun media digital. Nah, itulah direct marketing. Nah, kalian bisa lihat juga di sini, ya, direct marketing. Direct marketing itu ada yang berupa katalog, ada yang berupa telemarketing, text message atau email, ya, atau website, ya, tuh. Jadi direct marketing itu lebih dikhususkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk langsung pergi ke toko atau berbelanja ke pasar. Ya, inilah gunanya direct marketing. Dia langsung belanja dengan hanya melihat katalognya saja. Dengan katalog dia langsung memesan barangnya, barang apa. Kemudian seperti ibu rumah tangga, ya, yang biasanya di rumah saja, yang tidak sempat pergi berbelanja ke pasar, hanya dengan melihat TV home shopping. Di sini kalian bisa lihat, ya, TV home shopping. Si ibu rumah tangga tadi langsung bisa berbelanja, padahal dia tidak perlu ke tokonya, langsung saja melihat saja TV home shopping seperti gambar di sini, ya, bisa dimengerti, ya. Jadi direct marketing itu salah satu contohnya adalah beberapa contohnya yaitu katalog, ya, telemarketing, TV home shopping, ya, kemudian mungkin juga suatu produk selain dia membuka toko, ada juga membuka layanan melalui website, ya, bisa melalui pesan atau ojek online, atau mungkin Tokopedia. Nah, itu merupakan direct marketing, ya, itu salah satu contohnya. Aplikasi belanja online, ya, yang tidak bisa menghemat waktu si pembeli tanpa mereka langsung ke sana. Dengan menggunakan media saja dia langsung bisa berbelanja. Itulah direct marketing. Bisa dimengerti, ya? Oke, lanjut lagi dari bentuk promosi selanjutnya. Yang kelima adalah public relation, ya. Public relation ada di halaman 150. Jadi public relation, ya, upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Ya, itulah public relation. Ya. Jadi public relation itu hubungan masyarakat itu merupakan berhubungan dengan orang banyak, ya, atau masyarakat luas, dilakukan secara terus-menerus untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menanamkan pengertian, motivasi dan partisipasi publik. Jadi itulah public relation. Jadi kalian bisa lihat di gambar sampingnya, itu ada yang melakukan sebuah public relation, ya. Dia melakukan sebuah seminar, ya. Ya. Jadi itulah public relation. Sekarang kita lanjut di bentuk promosi yang keenam atau yang terakhir, yaitu promosi penjualan atau sales promotion, ya. Jadi promosi penjualan, ya, atau sales promotion yaitu merupakan bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan, ya. Jadi melalui promosi penjualan, perusahaan dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru, mendorong pelanggan membeli lebih banyak, menyerang aktivitas promosi pesaing, meningkatkan impuls buying atau pembelian tanpa rencana sebelumnya, atau mengupayakan kerjasama yang lebih erat dengan pengecer, ya. Ya, jadi promosi penjualan, ya, terdiri dari 5 macam, ya. Yang pertama adalah sampel, ya.
Ya, sampel ini adalah produk yang diberikan secara cuma-cuma yang diberikan kepada konsumen ya, sampel atau contoh. Kemudian ada kupon, kemudian ada diskon ya. Diskon ini biasanya terdapat di mall-mall besar ya, ada diskon. Terus ada rabat, potongan harga, dan kemudian trading stamp. Jadi inilah beberapa contoh dari promosi penjualan ya. Kalian bisa lihat juga di contohnya gambar ini ada yang memberikan sampel promosi penjualan dengan menggunakan sampel. Dia memberikan testi kopi ya. Kemudian ini diskon, promosi penjualan dengan menggunakan diskon. Ini kupon ya. Ya, itulah beberapa contoh dari promosi penjualan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, selanjutnya setelah macam-macam bentuk promosi, lanjut di halaman 152 yang terakhir bagian C, yaitu media promosi. Media promosi. Jadi media promosi merupakan alat. Jadi namanya juga media. Kalau media kan pasti menggunakan alat ya. Alat untuk mengkomunikasikan suatu produk perusahaan untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. Nah, jadi terbagi menjadi 4 macam media promosi. Yang pertama adalah media cetak ya. Media cetak contohnya seperti surat kabar ya, majalah, tabloid, brosur, selebaran, dan lain-lain. Kemudian media elektronik ya, televisi, radio, media luar ruangan, billboard, baleho, poster, spanduk, dan media lini bawah. Media lini di bawah, pameran, direct mail, merchandise, camps, atau kalender. Jadi media lini bawah ini seperti pemberian souvenir ya, souvenir. Misalkan kayak souvenirnya sebuah cangkirnya itu bertuliskan nama produk suatu perusahaan. Nah, itulah bentuk-bentuk dari media promosi, yaitu media lini bawah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian ada juga sebenarnya ada bentuk media promosi lainnya yang sekarang lagi tren ya, yaitu media promosi online. Ya, ada media promosi online yang banyak digunakan para pelaku usaha untuk mempromosikan produknya. Ya, saya kira kalian bisa tahu ya, banyak sekali promosi-promosi dengan menggunakan media-media online atau media sosial. Ya, sampai di sini bisa dimengerti? Ya, oke. Ya, jadi cukup sekian ya. Karena sudah selesai saya jelaskan dari materi awal sampai akhir tentang media promosi pemasaran. Saya harap kalian bisa mengerti dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.